morning semuanya. Oke, saya akan langsung aja ya ke intinya hari ini gimana. Jadi setelah IHSG turun 38%, kemarin IHSG mulai mengalami technical rebound. Naiknya juga gila-gilaan banget karena memang IHSG yang turunnya paling dalam gitu, dan kemudian ketika US market udah naik beberapa hari sebelumnya, kita libur nyepi. Nah, jadi IHSG ini seakan-akan dia memang kayak dan tanda kutip ya kayak ditabung gitu penguatannya, sehingga kemarin penguatannya luar biasa. Kenapa kita cuma beli BRI? Kenapa kita nggak beli BCA? Ya, jadi kemarin 3 hari yang lalu sebelum nyepi itu kita ada beli saham BRI karena kita lihat BRI ini yang memang belum bergerak naik gitu. Jadi kalau kita beli BCA, BCA-nya udah naik cepet banget. Memang seperti yang saya bilang, BCA itu akan naik duluan dibanding teman-temannya perbankan yang lainnya. Jadi perbankan yang lain belum naik, BCA udah akan naik duluan gitu. Jadi waktu itu kita nggak ambil BCA. Karena kalau market lagi kayak gini, kondisi sangat bearish, strategi kita benar-benar kebalik dengan strategi super trader. Strategi super trader gimana? Strategi super trader itu beli breakout terus. Ya, bahkan IHSG lagi stagnan, IHSG lagi nggak bullish pun, nggak dalam tren naik, kita tetap trading breakout. Caranya gimana? Kita tradingnya pilih saham-saham yang memang second liner ya. Jadi saham-saham yang memang tidak bergerak mengikuti IHSG. Nah, ada saham blue chip yang waktu itu kita masukkan dalam super trader juga, yaitu BCA, tapi juga nggak lama. Itu sekitar 1 bulanan kita udah jual dan profitnya cuma sekitar 5-6% aja. Gimana cara trading untuk saham blue chip ya? Saat ini adalah saat yang tepat sekali untuk melakukan swing trading. Jadi saya jarang banget mau swing trading. Saya mau swing trading tuh hanya ketika pasar saham lagi habis jatuh, boom, kemudian dia mantul. Ketika jatuh semakin dalam, pantulan akan semakin cepat. Dan jangan kaget, volatilitas akan jadi sangat tinggi sekali. Jadi setelah turun dalam, boom, nanti dia mantulnya kemarin tinggi, hari ini masih bisa naik. Ya, gunanya hari ini adalah untuk profit taking, jangan beli hari ini. Jadi beberapa hari kemarin kita udah ajak beli BRI, dan kemarin kita ajak beli Astra. Kenapa kita pilih 2 itu? Karena 2 itu waktu kita beli belum naik, jadi resikonya kecil, jarak ke stop loss-nya juga masih oke, ya. Strategi hari ini adalah profit taking dari saham-saham yang udah kita beli kemarin. Untuk BRI sendiri profitnya udah jauh di atas 10%. Untuk Astra itu profitnya juga kalau saya lihat hari ini bisa di atas 10% juga. Ya, nanti akan diupdate melalui real time broadcast di app gitu. Oke. Sampai kapan sih rebound-nya bisa berapa lama? Kalau saya lihat speed rebound ini berlangsung kemarin hari pertama, hari ini hari kedua, kemungkinan hari Senin masih akan ada rebound kecil, tapi nggak akan lewat dari 5 hari ya. Kalau saya trading hari pertama kemarin, hari 0 itu waktu sebelum nyepi itu udah beli, terus rebound hari pertama kemarin hold, hari ini kita akan kemungkinan jual, kita akan lihat nanti market di mana ya, kita akan kemungkinan jual. Terus kemudian yang terakhir, besok Senin gimana? Kalau misalkan sampai naik lagi dan seandainya kita hari ini udah jual, biarin aja. Jadi dalam market seperti ini, kalau kita masih bisa trading dan bisa untung di atas 10-15%, itu udah bagus banget. Dan yang terpenting buat kita saat ini adalah batasin kerugian ya. Batasin kerugian itu caranya gimana? Batasin kerugian kalau saat ini profil risk management kita sangat-sangat konservatif ya. Jadi untuk saham-saham yang boleh kita beli sendiri saat ini bukan saham-saham yang contohnya ini KF Kimia Farma. Kimia Farma itu saya udah lihat 3 hari terakhir, 3 hari perdagangan ya, bukan pas nyepi. Jadi sebelumnya kita lihat ada akumulasi. Terus kemudian ada saham DADA, kemudian ada saham ITIC. Biasanya saham-saham seperti itu yang menjadi incaran kita. Tapi saat ini kita agak membatasi diri, agak lebih berhati-hati dengan saham-saham seperti itu karena mereka punya likuiditas, kapitalisasi nggak gitu gede. Jadi ketika pasar saham nanti kalau seandainya institusi sampai keluar, uang gede keluar, maka yang demand yang gerakin saham-saham tersebut juga akan kalah. Maka saat ini strateginya totally different. Kita fokus pada saham-saham yang memang jadi inceran big money. Tetap kita melihatnya mana yang demand-nya besar.
saat ini big money akan ngincar saham-saham blue chips dulu. Kenapa? Karena saham-saham blue chips ini yang menjadi driver buat IHSG, penggerak buat IHSG, sehingga kalau mereka beli ini, maka mereka punya reksadana, mereka punya portofolio itu setidaknya bisa menyamai IHSG itu sendiri. Apakah saat ini udah bottom, pantulan ini, rebound ini yang luar biasa? Apakah ini sudah membentuk bottom market? Nobody knows. Tapi kalau saya melihat kondisi saat ini global, Amerika itu baru mulai dengan problem dari wabah corona. Ya, jadi Amerika baru aja mulai. Kalau China udah bisa mengatasi, Amerika baru mulai, dan kita tahu bagaimana hubungan Amerika dan China. China saat ini masih belum ada tindakan untuk mau nolongin Amerika, karena Amerika sendiri juga saat ini masih sombong gitu. Jadi Amerika termasuk negara adidaya, ya. Jadi kalau sampai Amerika kena dan seluruh dunia juga masih dalam kondisi lockdown, ekonomi juga akan masih slowing down. Dan Indonesia sendiri saat ini juga baru mulai, ya. Jadi seberapa dalamnya, seberapa parahnya kita nggak tahu. Presiden juga udah buat beberapa skenario. Itu akan saya bahas besok di Sabtu di seminar online. Teman-teman member M-Trade bisa dapetin gratis. Kita akan kasih URL-nya. Ya, Anda bisa join gratis untuk seminar online itu. Anda bisa ajak satu teman. Oke. Nah, satu teman yang non-member. Oke. Kembali lagi ke Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sendiri udah memperkirakan ada skenario sedang, ada skenario terburuk, di mana beliau nggak mau kasih tahu skenario terburuknya gimana, cuma skenario sedang aja. Dan untuk skenario, kenapa beliau paparkan ini? Karena banyak orang yang nanya, kenapa Indonesia nggak di lockdown? Karena kalau Indonesia di lockdown, akibatnya justru akan semakin parah lagi buat perekonomian dan bisa depresi, sangat-sangat parah sekali. Jadi kalau Presiden Jokowi sendiri membuat sebuah proyeksi perekonomian gitu, dengan kondisi saat ini, misalkan ada banyak PHK dan sebagainya, orang tuh Indonesia ini mereka bisa bertahan hidup berapa lama gitu. Beliau nggak mau menyebut Pulau Jawa, tapi pulau-pulau yang lain Sumatera dan Kalimantan saya sempat baca itu bisa bertahan sampai sekitar akhir tahun gitu. Nah itu proyeksi sedang. Proyeksi terburuknya nggak mau dikasih tahu gitu. Jadi kita juga mesti bersiap-siap dengan kondisi makro yang seperti ini. Kembali lagi ke urusan trading dan investasi, jangan terlalu agresif dulu. Untuk investasi, exposure kita kemarin kita naikkan ke 7%, ya. Kita naikkan ke 7%. Buat yang punya profil risiko lebih tinggi, kalau mau sampai 10% di market yang seperti ini, oke. Tapi jangan lebih dari 10%, which is ini artinya Anda masih punya 90% cash atau lebih. Cash is the king dalam kondisi seperti ini. Saya melihatnya ini hanya technical rebound sementara aja, hanya berlangsung beberapa hari aja, nanti masih bisa jatuh lagi. Kembali lagi, saham-saham pilihan kita saat ini masih pada saham-saham big cap, saham-saham blue chip. Contohnya yang pertama adalah udah pasti BCA. BCA itu sangat kuat sekali, jadi ketika yang lain turun, dia belum turun, ketika yang lain belum naik, dia udah naik duluan. BCA pilihan buat investasi boleh. Kalau untuk trading kita harus masuknya benar-benar bottom banget, dan kita nggak tahu bottomnya itu berapa bottom. Ketika kita masuk kita anggap bottom sebelum tanda-tanda reversal, dia bisa turun lagi, dia bisa auto reject bawah lagi. Dan ketika terjadi tanda reversal itu cepat banget. Ketika kita baru mau kasih saran untuk beli BCA, baru mau enter, dia udah naik tinggi. Jadi kita nggak jadi keluarin BCA itu, karena kalaupun kita keluarin itu, Anda udah ketinggalan, nggak bisa masuk, terlalu cepat dia gerakannya. Jadi kita pilih saham-saham yang lain. BRI ini juga bagus, sehingga kita bisa masuk dengan lebih aman. Ingat, jangan sampai FOMO. Pesan penting banget adalah jangan sampai FOMO. FOMO itu apa? Fear of missing out. Kalau kita FOMO, hati-hati banget, itu yang akan jadi jerat di masa-masa trading seperti tahun ini dan tahun 2008. Jangan sampai FOMO, kesempatan akan datang 2 kali, kesempatan itu akan ada lagi. Ya, fokusnya investasi, kalau buat trading saat ini sifatnya bonus aja. Oke, kira-kira itu aja yang saya mau bahas, yang jadi inti yang pengen saya sampaikan pagi ini. Saya akan menjawab pertanyaan yang belum saya bahas tadi ya.
komposisi dana investasi dan trading itu berapa banding berapa sebaiknya dalam kondisi market seperti ini. Tentu aja kalau trading ini kan butuh kesiapan mental untuk melakukan pembatasan risiko. Ya jadi buat sebenarnya berapa banyak itu tergantung dari Anda, seberapa mantapnya Anda dan seberapa jagonya Anda ngikutin. Kalau kita cut loss, Anda bisa cut loss dengan damai kayak gitu. Jadi kalau udah profil resiko yang tinggi, Anda mau gedein di trading pun nggak masalah. Tapi kalau profil resiko Anda belum siap, better jangan terlalu gede dulu di trading. KF tadi udah saya bahas. KFTP dulu ya. Kalau Anda sempat punya KFTP dulu aja. Baru join hari ini, saham apa yang direkomendasi beli? Hari ini kita fokus untuk profit taking. Ya, jadi ketika saya nggak ada belum rekomendasi beli, itu biasanya orang kecewa. Tapi sebaiknya kita bersabar dulu saat ini ya, apalagi yang baru join lebih baik saat ini kita fokus belajar dulu gitu. Karena kita udah beli 3 hari yang lalu sebelum nyepi, dan market saat ini memang sangat volatile sekali gitu. SI dan BBNI boleh jadi investasi, boleh. Tapi kenapa memilih yang nomor 2, nomor 3 jika ada yang nomor 1 gitu. Kalau belum sempat cut loss, kita lihat ya, boleh kurangin posisi. Kalau posisi sangat porsi belinya sangat tinggi sekali, misalkan Anda punya zaman dulu banget gitu. Tren besar masih bearish. INKP rebound, semua rebound hari ini, mostly. BRI 3280 boleh averaging down. Averaging down artinya Anda dalam posisi rugi. Better kalau beli itu buat long term investing. Pas lagi turun banget sih. Waktu kemarin kita bilang beli itu, sekarang hari ini udah agak ketinggian ya. Enough, better take profit dulu. Sekarang kita swing trading dulu, bukan waktunya buy and hold. Apapun saham apapun, kalau udah profit, Anda dapat profit 10, 15, 20, 30% untung, better profit taking dulu ya. Untuk beli lagi buat saham-saham yang diinvestasi ketika turun, bukan ketika naik seperti saat ini adalah saat untuk keluar, baik untuk profit taking ataupun ngurangin posisi. Hitung saham under value kita udah hitungin, ikut aja seminar online besok Sabtu, itu kita akan ada kasih ebook buat teman-teman yang join seminar online, dan kita kasih buat all member juga. Nah, ini yang menarik dari Pak Lewi ya, Pak Lewi. Apa pertimbangan Ian Trade dalam menentukan range beli untuk swing trade? Karena kemarin strong bearish dan sepertinya belum ada tanda-tanda pembalikan. Apakah karena support kuat di area range tersebut? Jadi gini, Pak Lewi. Ketika trading market lagi bearish seperti saat ini, kita benar-benar ngeliatin banget yang namanya candle. Nah, candle kalau biasanya market lagi sideways atau lagi bullish, kita lihatnya tuh candle tuh end of day pun nggak apa-apa gitu ya. Cuman kita M-Trade selalu lihat daily intraday candle. Candle itu kita lihat semakin mengecil, dan kemudian mulai bentuk doji ya untuk BRI kemarin kita beli. Nah, salah satu alasan kenapa kita beli BRI sebenarnya juga karena kita lihat BCA-nya udah jalan dulu. Jadi kita mau melihat BCA ini teman baiknya siapa gitu, teman saingan utamanya adalah si BRI. Jadi BRI ini kita beli dengan alasan karena ya BCA-nya udah jalan dulu, dan kemudian dia punya candle bentuknya waktu itu doji. Terus kemudian kan waktu itu sempat turun ya, si BRI sempat turun. Kenapa kita sempat beli? Kenapa kita tetap beli? Karena saya udah perkirakan untuk level stop loss-nya itu maksimal 5% dari area base price ya. Jadi si BRI ini kita lihat udah low risk banget gitu. Dan bahkan waktu kita ajak teman-teman untuk beli BRI ini H-1 sebelum nyepi itu bahkan masih turun. Sengaja saya taruhin stop loss-nya itu di bawah angka auto reject bawah supaya nggak kesentuh hari itu, karena saya lihat bakalan naik. Kenapa bisa tahu bakalan naik? Pengalaman tahun 2008. Jadi mungkin banyak orang yang ngelihat, waduh serem banget tradingnya kayak gini gitu. Tapi tetap waktu itu kita bilang tetap tahan, jangan di cut loss, belum kena cut loss-nya. Memang sengaja saya taruhin di bawah level air bawah itu dengan
stop loss 5% tapi poinnya tuh di bawah AR bawah gitu, jadi nggak bakalan kena stop loss hari itu, dan besoknya lusanya naik tinggi. Anyway, itu susah dijelasin dalam waktu singkat gini. Sabtu nanti saya jelasin ya Pak ya, ini menarik banget yang akan saya bahas hari Sabtu nanti. Unilever masih layak dibeli untuk investasi, masih, tapi sebaiknya beli pas lagi turun. Gain 10-30% kalau profit taking jual semua atau sebagian? Semua. Oke. BCA hari ini take profit dulu di harga berapa, ntar kita kasih tahu real time, makanya mantengin ini notifikasinya ya. Gimana ya, ICBP atau Unilever? Unilever kemarin agak nggak biasa, rekomendasinya bukan ketika breakout. Iya benar Pak Lewi, karena kalau market lagi kayak gini memang kita totally different strateginya, benar-benar kita balik banget, makanya itu yang saya mau bahas. Jadi setiap Sabtu saya akan bikin seminar online, which is webinar kayak gini juga untuk edukasi, bukan sekedar bahas market aja, tapi untuk edukasi juga. Ajak teman-teman yang belum jadi member. KF dan enough profit taking dulu ya yang punya. Itu aja saya rasa untuk pagi hari ini. Teman-teman mulai siapin untuk marketnya ya, jadi nggak perlu panjang-panjang. Saya live supaya semuanya juga bisa beraktivitas menyiapkan pekerjaan. I think itu aja. Thank you semuanya yang udah nyimak. We help people to make money and change lives better. Salam profit. Buat yang telat, lihat rekamannya ya. Thanks. Bye.